Halo semuanya, kita bertemu lagi di acara pelatihan SRI, System Rise of Intensification. Selamat menikmati, semoga Anda sekalian dapat mengikutinya dengan baik. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out. And it's like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan petani pemakai air yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita telah diberikan nikmat umur yang panjang untuk tiada lain mengelola sumber daya alam, yaitu sumber daya air. Oleh karena itu, sumber daya air merupakan hal yang mutlak yang wajib untuk dikelola, dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga ramah lingkungan dan ekonomis secara selaras. Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa sumber daya air dikelola harus berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keperluan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sungai Cimanuk merupakan potensi alam yang sangat besar dan aset untuk kehidupan kita yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami di sini Satuan Kerja Balai Besar Cimanuk Cisanggarung berusaha semaksimal mungkin potensi yang ada untuk dilestarikan dengan cara salah satunya pembangunan waduk Jati Gede, sehingga produksi padi pada daerah irigasi Pantura itu bisa meningkat sehingga mampu menunjang mensuplai swasembada pangan di tingkat nasional. Namun di balik itu semua, kami menyadari masih banyak persoalan, di antaranya banyak saluran irigasi yang mengalami degradasi fungsi. Dengan semakin meningkatnya pemakaian air irigasi, maka diperlukan suatu teknologi tepat guna, khususnya dalam rangka optimalisasi dari efisiensi air. System of Rise intensifikasi adalah salah satu cara untuk menjawab salah satu budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien, dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengelolaan air, tanah, dan tanaman. Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung dalam hari ini, pejabat pembuat komitmen irigasi tanpa mengesampingkan instansi lain. Departemen Pekerjaan Umum mengambil inisiatif paling awal dalam mengembangkan budidaya padi sawah yang menggunakan metode SRI ini. Jika para petani mengembangkan metode SRI secara massal, maka akan terjadi pemanfaatan air yang lebih efisien. Menyelenggarakan pelatihan SRI untuk para petani di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, mengikuti atau pameran-pameran pertanian, yang terakhir pembuatan visual sebagai perangkat penunjang program pendidikan dan pelatihan teknis, juga sebagai bahan sosialisasi atau penyebaran informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan dan kami harapkan dengan bekal pelatihan SRI ini, kesejahteraan petani akan lebih meningkat daripada saat sekarang. Semoga penayangan ini bermanfaat bagi rekan-rekan petani dimanapun berada, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi
kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan petani yang kami cintai, mari kita mengenang ke masa-masa lalu sewaktu Indonesia mendapatkan penghargaan swasembada pangan. Dan pada waktu itu Indonesia bisa ekspor ke negara lain, tapi kenyataannya Indonesia sudah bisa ekspor tidak lama kemudian Indonesia malah diimpor sama negara lain. Nah, ini salah satu dampak positif dan negatifnya di sini. Dampak negatif ini dari reformasi hijau adalah menurunnya daya dukung lahan yang mengakibatkan produksi menurun. Sehingga Indonesia kembali mengimpor beras dari negara daratan Asia. Berarti revolusi hijau itu harus dibayar mahal oleh petani yang ada di Indonesia. Contohnya petani sekarang istilahnya hanya berharap satu kesejahteraan. Dampak dari revolusi hijau itu mengakibatkan daya dukung alam sangat rendah sekali. Dan ini berimbas kepada hasil produktivitas yang tidak signifikan, yang tidak bisa diharapkan oleh petani. Dan bahkan petani sekarang hanya mempunyai satu harapan, tapi jawabannya hanya miskin kenyataan. Yang sangat menyedihkan ya, kita lihat petani sekarang menggebu-gebu bertani. Tapi pada intinya petani tidak bisa memberi beras. Apakah itu satu kenyataan atau bagaimana? Nah, kita harus mencari bagaimana solusinya untuk memecahkan kendala yang ada dan dihadapi oleh petani sekarang. Untuk mensejahterakan petani, itu dibutuhkan orang-orang yang bisa mengungkap dan membongkar pemikiran petani untuk tidak ketergantungan kepada barang-barang pabrik. Contohnya pupuk, ya, urea, set, ATS, dan yang lainnya. Jadi sekarang itu harus ada komunitas orang-orang yang bisa meyakinkan ke petani, inilah solusinya. Nah, apa sebetulnya solusi yang diharapkan? Yaitu penanaman yang memakai metode SRI. Hampir di setiap program pertanian berorientasi kepada peningkatan hasil produksi tanpa memperhatikan aspek dampak pendukungnya, sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengeksploitasi lingkungan pertanian. Petani sendiri ditempatkan sebagai alat produksi atau pelaku teknologi. Meskipun target nasional bisa dicapai dalam hasil pertanian, namun ada dampak buruk yang tidak disadari, yaitu kerusakan ekosistem. Salah satunya adalah kesuburan tanah yang semakin rendah dan hilangnya sebagian biota tanah sebagai unsur dalam peningkatan hasil produksi pertanian. Beberapa perilaku petani yang berakibat pada kerusakan ekosistem. Pertama, pembakaran jerami akan mempengaruhi unsur hara tanah dan memusnahkan jutaan biota tanah serta mengakibatkan pencemaran udara. Secara jangka panjang akan mengganggu lapisan ozon yang akan membentuk efek rumah kaca sehingga berdampak pada pemanasan global atau global warming. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah ke saluran selain mengganggu aliran air ke lahan, secara tidak disadari kita telah membuang bahan-bahan organik yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Ketiga, pemakaian pupuk yang keliru serta pestisida yang berlebihan dalam kurun waktu yang cukup panjang akan berdampak buruk, seperti kondisi tanah menjadi tandus, belah menjadi bongkahan yang keras, sulit menyimpan air, sehingga jika ditanami rawan akan penyakit. Dampak hebat yang ditimbulkan terhadap manusia yaitu jika pemakaian pestisida secara terus-menerus akan merusak jaringan kelenjar kulit dan jaringan syaraf yang akan mengakibatkan cacat tetap. Selain itu juga secara tidak disengaja akan memakan korban makhluk hidup lainnya, seperti binatang-binatang yang hidup di sekitar sawah kita akan terkena imbasnya. SRI dilakukan pertama kali di Madagaskar pada awal tahun 1983 oleh seorang pastor yang bernama Henry de Laulin SC. 4 tahun kemudian, Cornell International Institution for Food, Agriculture and Development bekerja sama dengan Tevisaina
untuk memperkenalkan metode SRI di sekitar Ranomafana National Park di Madagaskar Timur. Hasilnya adalah produksi yang tinggi dari lahan tanah tak subur. Dari produksi normalnya 2 ton per hektar, setelah menggunakan metode SRI, hasil panen yang diperoleh lebih dari 8 ton per hektar. Bahkan ada beberapa petani memperoleh hasil 10-20 ton per hektar. Sebuah email tentang keberhasilan SRI di Madagaskar diterima oleh seorang petugas PHT dari Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis bernama Bapak Kuswara. Jadi cikal bakal lahirnya SRI di Indonesia. Ia menerapkan metode SRI kepada kelompok tani binaannya yang bernama Tirta Bumi, yang dipimpin oleh Bapak Enceng Asikin. Dengan daya adopsi yang baik, kelompok tani yang sejak dulu telah menerapkan teknik bertani secara organik berhasil mengembangkan metode SRI. Dan kemudian Bapak Enceng Asikin menjadi pelaku pertama SRI di Jawa Barat. Pertengahan tahun 1999 kami di antara teman kami Pak Kuswara ada mempunyai email dan mendapatkan email dari FAO IPM yang berasal dari Madagaskar yang menyatakan di sana bahwa di Madagaskar itu ada sebuah metode berusaha tani yang cukup bagus, baik dilihat dari segi ekonomis, produksi, atau juga memang dari kesehatan produknya sendiri. Dalam email tersebut dinyatakan bahwa ada bagian-bagian tanaman yang harus kita perhatikan, terutama di dalam benih-benih itu. Jadi kita menghargai tanaman tersebut sehingga nanti memproduksi bagian-bagian yang sangat menguntungkan bagi petaninya itu sendiri. Tanah sehat secara umum didefinisikan tanah yang mampu secara terus-menerus berfungsi sebagai sistem yang penting dalam ekosistem serta berproduksi secara biologi, mengikat banyak udara dan air dari lingkungan untuk menjaga kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Pembelajaran ekologi tanah akan mengajak petani berpikir dan mampu melakukan uji-uji praktis terhadap sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah dengan memakai alat-alat yang sangat sederhana dan mudah dibuat oleh petani. Dengan demikian, mereka akan mempunyai dasar dan pengalaman dalam menganalisa dan mengambil keputusan pengelolaan tanah. Beberapa prinsip SRI, salah satunya adalah benih bermutu, di mana untuk mendapatkan benih bermutu, ketika kita sudah mendapatkan benih yang berlabel, kita juga ada uji yang terakhir yaitu dengan perendaman. Pemilihan benih bermutu dilakukan untuk mendapatkan benih yang benar-benar berkualitas. Alat dan bahan yang dibutuhkan terdiri dari wadah, air, garam, dan pengaduk. Wadah diisi air 3/4 penuh. Kemudian ditambahkan garam dan aduk hingga larutan menjadi jenuh. Indikasi kejenuhan air diperiksa dengan menggunakan telur. Jika telur yang dimasukkan ke dalam larutan mengambang, maka larutan sudah cukup jenuh dan siap untuk dipergunakan. Seleksi benih dilakukan dengan memasukkan butiran padi ke dalam larutan jenuh garam. Benih yang terpilih untuk persemaian adalah benih yang tenggelam, karena butiran benih ini memiliki butiran yang masif dan biasanya memiliki daya tumbuh atau viabilitas yang baik. Kita menggunakan persemaian yang sehat. Kalau ada persemaian sehat, maka ada persemaian yang sakit. Persemaian yang biasa dilakukan di konvensional itu adalah persemaian yang dianggap sakit karena ada proses pencabutan, ada proses yang lain yang sifatnya akan menyakiti benih itu sendiri. Tempat untuk persemaian tidak lagi dilakukan pada tanah sawah, tetapi pada nampan atau besek. Nampan atau besek ditaburi campuran tanah dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1. Ketinggian media tanah sekitar 1 sampai dengan 1,5 cm.
Namun apabila lahan yang akan kita tanam arealnya cukup luas, media tanam dapat dilakukan di lahan dengan menghindari perendaman. Tanah untuk media semai dibuat petak dengan ketinggian 7-10 cm untuk memudahkan pengambilan benih saat akan ditanam. Selanjutnya, media ditaburi dengan benih yang sudah diseleksi dan direndam selama kurang lebih 1 malam. Taburan benih kemudian ditutup dengan lapisan tipis pupuk organik. Untuk memberi kelembaban yang cukup, benih disiram secara berkala dan benih harus terpapar langsung di bawah sinar matahari. Dibutuhkan waktu 7-10 hari saja dari benih mulai berkecambah untuk kemudian benih siap ditanam. Benih tidak dicabut tapi disiduk untuk menghindari terjadinya putus akar. Lalu dipindahkan ke nampan untuk dibawa ke lahan sawah. Pada persemaian konvensional, media tanam langsung dilakukan di sudut sawah dengan kondisi tergenang. Usia persemaian pun dibutuhkan lebih lama, karena benih ditanam setelah persemaian berusia 2 hingga 35 hari. Usia persemaian pun dibutuhkan lebih lama, karena benih ditanam setelah persemaian berusia 25 hingga 35 hari. Pada persemaian konvensional, jika sudah cukup umur, selanjutnya benih dicabut, kocok-kocok, diikat, dipotong. Benih yang sudah diikat dilempar. Dari tahap pekerjaan ini dapat diambil pelajaran bahwa sejak awal benih padi telah mengalami penyiksaan berlebihan. Yang ketiga, umur tanamannya adalah 7-10 hari. Benih ditransplantasi atau ditanam pada umur 7-10 hari setelah semai. Media nampan bisa langsung dibawa ke titik tanam. Dalam proses ini, benih tidak tersiksa atau terluka, maka benih berada pada kondisi sangat sehat pada saat ditanam di lahan. Biarkan butiran benih tetap menempel dengan akar tunas. Hal ini untuk menjamin bahwa pada butiran benih masih tersedia makanan sebagai energi penting bagi bibit muda. Yang keempat, syarat tandurnya adalah dangkal serta akar membentuk huruf L. Nah, kenapa demikian? Itu untuk mendapatkan anakan yang lebih banyak. Jika ditanam terlalu dalam, maka tanah akan merupakan sebagai penekan untuk tidak beranak. Ini akarnya dalam posisi ini. Jadi letternya letter L, set ke sini. Ininya berada dalam posisi letter L. Nah, ini anakan itu akan terbentuk dari sini. Ya, pinggir. Dari sini. Artinya jika anakan terbentuk dari sini, tidak ada tekanan alam, tidak ada tekanan air, tidak membentuk tidak ada tekanan, tidak membentuk ruas-ruas ya. Kalau di konvensional ini akan membentuk ruas-ruas dulu di sini. Karena dalam. Karena dalam. Ketika udah terbentuk ruas, baru dia membuat anak. Itu memerlukan waktu, memerlukan energi. Benih ditanam dangkal, yaitu diletakkan di atas tanah dan hanya ditekan secara lunak. Usahakan bentuk perakaran horizontal seperti huruf L. Dengan demikian, butiran benih masih nampak menumpang di atas permukaan tanah. Berbeda dengan cara tanam benih secara konvensional. Benih ditanam dengan cara dilesakkan ke dalam agar benih yang baru ditanam tidak terapung atau lepas dari media tanam karena lahan tanam dalam kondisi tergenang. Padahal perlakuan cara tanam demikian akan berakibat pada posisi tumbuh akar melengkung ke dalam dan menghambat pertumbuhan tanaman. Prinsip berikutnya adalah tanam tunggal, di mana tanam tunggal ini tidak ada persaingan unsur hara dan tidak ada persaingan tempat. Dengan tidak ada persaingan itu, maka tanaman akan lebih bisa mengembangkan untuk lebih banyak beranak. Proses selanjutnya untuk menanam benih padi, petani SRI melakukan benih dengan istimewa. Benih langsung diambil dari nampan satu persatu. Karena setiap titik tanam diperuntukkan untuk satu benih yang ditanam, atau tanam tunggal. Benih harus ditransplantasikan secepat mungkin, sekitar setengah jam atau sebaiknya 15 menit. Mari kita bandingkan penanaman metode SRI dengan cara konvensional. Kita akan melihat tanam yang secara konvensional.
berapa sebenarnya mereka menanamkan tanaman padi pada saat kita tanam. Kita akan coba hitung. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selanjutnya jarak tanam yang lebar. Kenapa jarak tanam lebar? Semakin tanah itu semakin subur, maka jarak tanam akan semakin lebar. Jarak tanam pada metode SRI cukup lebar, bisa dengan jarak 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, atau 50 x 50 cm. Maksud jarak tanam lebar agar akar benih memiliki ruang tumbuh untuk menyebar dan memperdalam perakarannya, sehingga tidak terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrisi, oksigen, dan sinar matahari. Dengan demikian, akan memberikan kesempatan benih untuk tumbuh secara optimum. Prinsip SRI berikutnya adalah penggunaan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang bisa mengembalikan kesuburan lahan. Semakin subur lahan, maka tanaman pun akan menjadi semakin subur kembali. Pada era pertanian sekarang ini, penggunaan pupuk organik sudah menjadi kebutuhan yang utama dan tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan pupuk organik, tanah akan menjadi gembur, bisa mengikat air sehingga tanah tidak mudah kering, kaya akan biota tanah, dan sinar matahari pun mudah tembus ke permukaan tanah. Dalam pertanian organik, keterampilan membuat pupuk organik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Bahan-bahan untuk membuat pupuk organik sangat mudah untuk diperoleh, dan biayanya sangat murah. Bahan terdiri dari apapun yang bersifat organik, misalnya rerumputan, sampah dedaunan, sampah hijau, sisa bahan makanan dapur, dan jerami dari sawah kita. Selain itu, penting juga menyediakan pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal atau MOL sebagai agen yang mempercepat pembusukan bahan-bahan kasar tadi. Pupuk dasar adalah pupuk organik padat berupa kompos atau pupuk kandang atau campuran keduanya. Pupuk ini ditabur ke lahan sewaktu pengolahan tanah kedua atau proses ngagaru pada 15 hari sebelum tanam. Kebutuhan kompos untuk tanah yang sangat kurus antara 7-10 ton per hektar. Usia tanaman 20 hari setelah tanam diberikan pupuk kompos padat, sedangkan pupuk cair diberikan 1 minggu setelah tanam. Selanjutnya diberikan setiap minggu. Bahannya terdiri dari rendaman air kompos. Caranya adalah 6 kg kompos direndam ke dalam 20 liter air yang telah dicampur bio ikan selama 6 jam, kemudian air rendaman disaring. Selanjutnya setiap 10 hari disemprot dengan pupuk cair bio lahang, bio cengkir, bio ikan, bio sisa makanan, dan bio buah-buahan. SRI, pemberian air selamanya macak-macak. Dengan metode SRI, hanya memakai kurang dari 30% kebiasaan pemakaian air secara konvensional. Tanah cukup dijaga tetap lembab selama masa vegetatif untuk memungkinkan lebih banyak oksigen bagi pertumbuhan akar. Sesekali tanah harus dikeringkan sampai retak. Ini dimaksudkan agar oksigen mampu masuk ke dalam tanah dan mendorong akar untuk tumbuh bergerak mencari air. Kita akan melihat sistem pengairan yang diberikan di tanaman padi yang secara konvensional. Berapa senti air ini untuk menggenangi tanaman padi sawah secara konvensional. Kita ukur. Tinggi air yang ada di tanaman konvensional pada saat setelah tanam tingginya 11 cm. Secara konvensional, penanaman padi biasanya selalu digenangi air. Sebenarnya, air yang menggenang membuat sawah menjadi hipoksik atau kekurangan oksigen bagi akar, dan tidak ideal untuk pertumbuhannya.
Selain itu, akibat lainnya adalah air tidak cukup sampai ke hilir. Yang kedua, tanaman tidak mampu membentuk anakan yang berakibat pada menurunnya produksi. Selanjutnya, kurang berkembang biaknya biota tanah sebagai pengurai bahan organik. Sinar matahari tidak bisa tembus langsung ke tanah, dan sering terjadi perebutan air antar sesama petani yang berujung pada pertengkaran. Di konvensional seperti kita lihat adalah tanaman selalu digenang. Mari kita lihat bagaimana posisi ketika tanaman digenang selamanya. Nah, seperti kita lihat bahwa ketika tanaman ini digenang, tanaman akan berwarna putih. Artinya apa? Artinya bahwa ketika dia akan membentuk anak, maka air merupakan penekan untuk tanaman tidak membentuk anakan. Dengan seperti ini, maka jangan berharap ketika digenangi, padi akan membentuk anakan dengan banyak. Sementara produksi itu salah satunya ditentukan oleh jumlah anakan. Sekarang marilah kita hitung jumlah anak daripada yang satu rumpun, ternyata ada 4 daripada benih ya. Kita mari hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inilah tanaman SRI dengan tanaman tunggal ya. Ternyata jumlah anakan boleh kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55, 56, 57, 58,
5960. Dengan demikian, dengan peluang SRI itu sangat betul-betulnya ini bisa merupakan peningkatkan masalah produksi. Ini kenyataannya Pak ya. Nah, kenyataan yang memang saya rasakan memang betul-betul setelah melihat daripada perkembangan anaknya saja seperti ini. Pemanenan padi harus dilakukan pada saat yang tepat. Panen yang terlalu cepat dapat menyebabkan kualitas butir gabah menjadi rendah, yaitu banyak butir-butir hijau atau butir berkapur. Bila hal ini terjadi, nantinya akan diperoleh beras yang mudah hancur saat digiling. Sebaliknya, panen yang terlambat akan dapat menurunkan produksi karena banyak butir gabah yang sudah dimakan burung atau tikus. Secara umum, padi dikatakan sudah siap dipanen apabila butir gabah yang menguning sudah mencapai sekitar 90% dan tangkainya sudah merunduk. Tangkai padi merunduk karena syarat dengan butir gabah bernas. Untuk lebih memastikan padi sudah siap panen, caranya adalah dengan menekan butir gabah. Bila butirnya sudah keras berisi, maka saat itu paling tepat untuk dipanen. Selain itu juga, pada saat melakukan panen, harus diperhatikan alat dan cara memotong batang padi agar tidak banyak gabah yang terbuang akibat kecerobohan waktu penyabitan. Harapan saya penanaman ini bisa dijadikan model oleh para petani konvensional. Jadi harapan saya mereka bisa bertanya dan bisa menyaksikan, jadi bukan hanya bertanya, malah saksikan sendiri bahwa ternyata pertanian SR itu jauh lebih baik dengan pertanian konvensional. Harapan kami dari petani itu diharapkan meningkatkan produksi padi yang melimpah, Pak. Karena pertama waktu saya coba organik konvensional, jadi organik yang nggak pakai sistem SRI, Pak, itu penghasilan saya selama musim kemarin itu 6,3 ton per hektar. Dan harapan kami insya Allah untuk cara tanam SRI ini minimal saya harapkan 10 ton per hektar, Pak. Setelah kami melaksanakan metode SRI ini, alhamdulillah dari pemerintah daerah atau setempat begitu, Pak, sangat antusias sekali, dan mungkin kami juga begitulah ingin mengembangkan hal ini kepada kawan-kawan para petani khususnya di wilayah Cigugur ini, Kecamatan Cigugur. Saya tanur SRI merasa kaku, tapi sekarang saya ya nggak kaku lagi gitu ya. Sebab itu waktu tanur biasa masuk aing ngayakeun opat atau nepi 5 tunas, tapi ayeuna mah sanggeus SRI
tandur teh menghiji-hiji. Produksi yang dicapai sudah mendapatkan 17 kg per tumak. Metode SRI mau dikembangkan seterusnya dan memerlukan dukungan di lembaga yang tertentu. Saya insya Allah akan membantu dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya. Ya mau coba sendiri, kemudian disebarkan. Mungkin tetangga-tetangga yang belum menuruti saya sebagai kepala desa atau juga contoh, mungkin dia tertarik. Jadi mungkin nanti itu akan dikembangkan gitu ke masyarakat kami. Tertarik dengan adanya praktek tanah tanam padi yang demikian. Kalau pertama tidak dibuktikan masih ada ragu-ragu, tetapi setelah dibuktikan saya sangat tertarik dan akan dipraktekkan di daerah. Coba ya di kampung saya, walaupun hanya 1 petak atau 2 petak gitu ya, saya coba menerapkan di lapangan, dan kalau memang itu berhasil saya akan coba ke ibu-ibu kelompok wanita tani untuk menerapkannya lebih lanjut. Sangat baik tuh ya untuk mengalihkan kebiasaan yang buruk dan memakai kimia alih ke alam, supaya kita ini generasi muda yang akan datang tidak tercemar oleh kimia. Saya tertarik Pak, terutama di bidang masalah penanaman padi yang hanya dengan manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sawah itu. Kalau SRI Pak, yang saya sudah lihat sendiri, jadi tidak ada keraguan dalam benak hati saya. Jadi mungkin setelah saya pulang dari pelatihan, dari lapangan ini, mungkin saya akan mengajak lah gitu petani yang ada di daerah Garut itu supaya mengalih kepada sistem SRI ini. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur pada saat ini saya bisa datang ke Cirebon untuk pelatihan SRI ini. Saya akan menyebarluaskan informasi SRI ini kepada petani-petani khususnya yang ada di daerah saya. Adanya program ini saya terbuka pikiran saya bahwa yang namanya menanam padi itu hemat biaya, hemat segala-gala buat saya. Nanti saya akan perkembangkan di desa saya, akan umumkan ke teman-teman saya yang ada di kampung pokoknya bahwa program ini lebih bagus dan lebih canggih. Tindak lanjutnya untuk tahap awal mungkin saya tidak langsung, yang saya pikirkan tidak langsung dikasihkan ilmu ini ke orang tua, tapi saya ingin mencoba dulu sendiri. Yang pertama saya rencanakan itu ingin mencoba di polybag, terus di lahan di belakang rumah yang airnya bisa memanfaatkan dari limbah dari dapur. Untuk harapan ke depan dari adanya metode SRI ini, semoga khususnya anak muda seperti saya ini bisa menjadi generasi yang bisa menggantikan orang tuanya di kemudian hari. Nah, dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah bisa menggugah pola pikir saya, bisa lebih jauh ke depan bagaimana petani ini bisa tidak hanya menjadi objek saja. Ini merasa terkesan sekali. Kenapa? Kami selaku kepala desa merasa ada satu keterpanggilan, Pak. Kenapa? Karena di desa Sukabakti itu adalah notabene mayoritas masyarakat petani dan boleh dikatakan wilayahnya sentra pertanian, gitu Pak. Makanya kami sangat terpanggil ke sini. Setelah ada informasi dari Dinas SDAP, kami daftar untuk langsung ke sini. Barangkali itu Pak, mudah-mudahan saja ini bisa mengambil manfaat. Ternyata ini betul-betul mencengangkan, Pak. Betul-betul mencengangkan. Kemudian melihat satu kenyataan bahwa ternyata yang selama ini sistem yang kami gunakan di desa ini jelas Pak sangat berjauhan sekali. Karena sekarang ini produksi padi di desa itu semakin turun. Sementara kalau kembali lagi sekarang dengan metode SRI, kemudian biasa mah sok aing ngayakeun opat atau nepi 5 tunas, tapi ayeuna mah
SRI tandur teh menghiji-hiji. Produksi yang dicapai sudah mendapatkan 17 kg per tumak metode SRI mau dikembangkan seterusnya dan memerlukan dukungan di lembaga yang tertentu. Saya insya Allah akan membantu dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya. Ya mau coba sendiri, kemudian disebarkan. Mungkin tetangga-tetangga yang belum menuruti saya sebagai kepala desa atau juga contoh, mungkin dia tertarik. Jadi mungkin nanti itu akan dikembangkan gitu ke masyarakat kami. Tertarik dengan adanya praktek tanah tanam padi yang demikian. Kalau pertama tidak dibuktikan masih ada ragu-ragu, tetapi setelah dibuktikan saya sangat tertarik dan akan dipraktekkan di daerah. Coba ya di kampung saya, walaupun hanya 1 petak atau 2 petak gitu ya, saya coba menerapkan di lapangan. Dan kalau memang itu berhasil, saya akan coba ke ibu-ibu kelompok wanita tani untuk menerapkannya lebih lanjut. Sangat baik tuh ya untuk mengalihkan kebiasaan yang buruk dan memakai kimia alih ke alam, supaya kita ini generasi muda yang akan datang tidak tercemar oleh kimia. Saya tertarik Pak, terutama di bidang masalah penanaman padi yang hanya dengan manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sawah itu. Kalau SRI Pak, yang saya sudah lihat sendiri, jadi tidak ada keraguan dalam benak hati saya. Jadi mungkin setelah saya pulang dari pelatihan, dari lapangan ini, mungkin saya akan mengajak lah gitu petani yang ada di daerah Garut itu supaya mengalih kepada sistem SRI ini. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur pada saat ini saya bisa datang ke Cirebon untuk pelatihan SRI ini. Saya akan menyebarluaskan informasi SRI ini kepada petani-petani khususnya yang ada di daerah saya. Adanya program ini saya terbuka pikiran saya bahwa yang namanya menanam padi itu hemat biaya, hemat segala-gala buat saya. Nanti saya akan perkembangkan di desa saya, akan umumkan ke teman-teman saya yang ada di kampung pokoknya bahwa program ini lebih bagus dan lebih canggih. Tindak lanjutnya untuk tahap awal mungkin saya tidak langsung, yang saya pikirkan tidak langsung dikasihkan ilmu ini ke orang tua, tapi saya ingin mencoba dulu sendiri. Yang pertama saya rencanakan itu ingin mencoba di polybag, terus di lahan di belakang rumah yang airnya bisa memanfaatkan dari limbah dari dapur. Untuk harapan ke depan dari adanya metode SRI ini, semoga khususnya anak muda seperti saya ini bisa menjadi generasi yang bisa menggantikan orang tuanya di kemudian hari. Nah, dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah bisa menggugah pola pikir saya, bisa lebih jauh ke depan bagaimana petani ini bisa tidak hanya menjadi objek saja. Ini merasa terkesan sekali. Kenapa? Kami selaku kepala desa merasa ada satu keterpanggilan, Pak. Kenapa? Karena di Desa Sukabakti itu adalah notabene mayoritas masyarakat petani dan boleh dikatakan wilayahnya sentra pertanian gitu Pak. Makanya kami sangat terpanggil ke sini. Setelah ada informasi dari Dinas SDAP, kami daftar untuk langsung ke sini, barangkali itu Pak, mudah-mudahan saja ini bisa mengambil manfaat. Ternyata ini betul-betul mencengangkan Pak. Betul-betul mencengangkan. Kemudian melihat satu kenyataan bahwa ternyata yang selama ini sistem yang kami gunakan di desa ini jelas Pak sangat berjauhan sekali. Karena sekarang ini produksi padi di desa itu semakin turun. Sementara kalau kembali lagi sekarang dengan metode SRI, kemudian dengan pemupukan organik dan sistem pengenalan dengan SRI, ternyata banyak sekali Pak gunanya.
Kemudian ini sangat menguntungkan bagi petani. Kami punya prospek dan harapan yang sangat besar, Pak. Petani di masa yang akan datang, kalau ini sistem alhamdulillah insya Allah nanti akan berhasil dengan baik. Setelah mengikuti pelatihan SRI dan kunjungan lapang, membawa pencerahan secara pribadi bagi saya sebagai generasi muda untuk berusaha tani di bidang pertanian, khususnya bercocok tanam padi. Dalam hal ini padi metode SRI. Setelah mengikuti pelatihan SRI, saya akan